Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita deklarasikan terus revival di dalam kehidupan kita. Katakan, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Di dalam kehidupan kita terus kita deklarasikan untuk kita revival, kita berubah, kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan pada saat ini kita kembalikan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan, biarlah dapat memberkati setiap kehidupan kita semuanya. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-26. Ya, Amsal 19 ayat yang ke-26, di sana dikatakan, anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukkan dan memalukan diri. Ya, puji Tuhan. Kita melihat ayat ini mengatakan bahwa anak yang melawan orang tua, ya, atau anak yang menganiaya ayahnya, anak yang mengusir ibunya, ya, ia adalah anak yang memalukan. Ia mendatangkan aib dalam dirinya, ya. Apa itu aib? Ya, aib adalah sisi keburukan atau hal yang tidak baik tentang diri seseorang, ya. Tentang diri seseorang dari tanggapan orang terhadap dirinya adalah hal-hal yang tidak baik, ya, hal-hal yang memalukan bagi dirinya. Dan itulah yang terjadi, yang akan dialami kepada orang-orang atau anak-anak yang melawan terhadap orang tua. Nah, kita melihat di sana ada dikatakan di ayat ini, ayat 26 Amsal 19, ada dikatakan menganiaya ayahnya, ya. Kata menganiaya ayahnya adalah dia atau anak yang menyia-nyiakan kerja keras ayahnya, ya. Dia menyia-nyiakan usaha kerja keras yang dilakukan oleh ayahnya, ya, untuk menghidupinya, untuk menafkahi mereka, untuk menafkahi dirinya, membesarkan dirinya. Ya, tentunya sebagai seorang ayah harus memiliki kerja keras, memiliki semangat, tanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap anaknya, ya. Tetapi anak yang menganiaya ayahnya adalah dia yang menyia-nyiakan pekerjaan ayahnya, usaha kerja keras orang tuanya, menyakiti hati ayahnya, ya. Bahkan bisa menghilangkan semangat dari ayahnya, ya. Semangat dari ayahnya yang bekerja dengan keras, bekerja dengan sungguh untuknya. Tetapi ketika ayahnya melihat anaknya yang menyakiti hatinya, yang menganiaya ayahnya, yang menyia-nyiakan kerja keras ayahnya, bisa menghilangkan semangat seorang ayah, ya, di dalam kehidupan seorang ayah kepada anaknya. Ya, juga ada di sana dikatakan mengusir ibunya, ya, adalah dia yang membuang rasa kasih sayang ibunya. Dia menyia-nyiakan rasa kasih sayang ibunya terhadap dirinya, ya. Dan ini dan tentu membawa kesusahan hati terhadap ibunya, ya. Kesusahan hati terhadap ibu yang melihat seorang anak menyia-nyiakan kasih sayangnya. Bahkan di sini mengusir ibunya juga bisa berarti dia berbuat kasar terhadap ibunya, ya, di rumah, di dalam rumah, dan bahkan ia mengerjakan ibunya seperti seorang pembantu, ya. Sampai pada ia merasa bahwa tenaga ibunya tidak lagi dibutuhkan, atau ibunya tidak mampu lagi mengerjakan sesuatu yang dia inginkan, maka dia akan mengusir ibunya, ya. Sungguh sangat memalukan jika ada anak atau seseorang yang demikian memperlakukan orang tuanya sedemikian rupa, tidak menghormati orang tuanya, melainkan melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat terhadap orang tuanya, ya. Atau juga bisa dikatakan sebagai anak durhaka, ya. Tentunya ini adalah hal yang tidak disenangi oleh Tuhan, ya. Tuhan tidak senang terhadap orang-orang yang demikian, ya. Lebih menyedihkan lagi, ya, kalau hal ini terjadi kepada anak-anak Tuhan, kepada orang-orang yang tahu akan firman Tuhan. Sangat menyedihkan, ya, apabila ada anak-anak Tuhan yang melawan orang tua, yang tidak menghormati orang tua, ya. Bukan hanya orang tua yang di dalam rumah, tetapi juga orang-orang yang kita temui yang lebih tua dalam diri kita, ya. Tentu ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak, ya. Maksudnya anak-anak adalah mereka yang
belum berkeluarga, belum menikah, mereka masih sekolah, mereka masih kuliah atau mereka masih bekerja. Tetapi ini juga berlaku kepada orang yang sudah menikah dan sudah memiliki anak tetapi masih mempunyai orang tua, masih memiliki orang tua, ya. Ini juga menjadi peringatan di dalam kehidupan kita untuk kita menghormati orang tua. Karena apa? Karena Tuhan tidak senang tentunya terhadap orang-orang yang demikian, yang tidak menghormati orang tua, yang melawan orang tua, yang menganiaya orang tuanya sendiri, menjadi seorang anak yang durhaka, ya. Anak yang demikian tentu tidak disenangi oleh Tuhan. Bisa kita lihat di dalam Keluaran 27 ayat 21 ayat 15 dan 17. Bisa dibaca di sana ayat 15, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pastilah ia dihukum mati. Ayat 17, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya ia pasti dihukum mati, ya. Dari Tuhan akibat orang atau anak yang melawan orang tuanya, yang memukul orang tuanya, ya, yang menganiaya ayahnya, mengusir ibunya, maka pastilah ia dihukum mati, ya. Terlebih lagi kalau kita melawan kepada Tuhan, kalau kita tidak menghormati Tuhan, ya. Bilangan 15 ayat 30 sampai 31 dikatakan, tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, ya. Sungguh sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita tidak menghormati orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan, akibatnya kita harus dilenyapkan atau harus mati, ya. Maksudnya mati adalah bagaimana kita di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan, ya, sudah tidak ada belas kasihan lagi terhadap diri kita, sudah seperti dibuang begitu saja. Karena apa? Karena kejahatan yang kita lakukan, karena kejahatan yang dilakukan seorang anak terhadap orang tuanya, yang seorang anak itu tidak menghormati orang tuanya. Nah, maka dari itu biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menghormati orang tua, ya, di dalam kehidupan kita. Kolose 3 ayat 20 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan, ya. Itulah yang indah di dalam Tuhan ketika kita mentaati orang tua di dalam segala hal, di dalam setiap perintah, ya. Lalu caranya bagaimana, ya, untuk menghormati orang tua? Yang pertama, mengikuti perkataan dan perintah orang tua, ya. Kita bisa baca di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang keempat. Di sana kita bisa belajar bagaimana firman Tuhan yang mengajarkan kita. Yang kedua, caranya adalah memperlakukan orang tua dengan baik, ya. Kita memperlakukan orang tua dengan baik. Ya, kita bisa baca dalam Keluaran 21 ayat 15 di sana tadi, ya. Dikatakan bahwa siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pastilah ia dihukum mati. Dan ayat ini mengingatkan supaya kita melakukan hal yang baik, memperlakukan orang tua dengan baik, ya. Melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua, ya. Dan yang ketiga, yang berikutnya, merawat orang tua di usia senja mereka, ya. Kita sebagai anak-anak yang tentunya tanggung jawab kita terhadap orang tua ketika orang tua sudah lanjut usianya, sudah lanjut umurnya, maka biarlah kita yang menggantikan posisi untuk merawat orang tua kita, ya, menjaga orang tua kita selama dia masih hidup, selama masih diberi kesempatan untuk kita dapat memelihara orang tua kita, merawat orang tua kita. Biarlah kita merawat orang tua dengan baik, menghormati mereka sebagai orang tua kita yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang mendidik kita dari kecil, sehingga sampai kita bisa besar, sampai kita bisa bekerja sendiri, ya. Dan bagaimana, ya, kalau dengan orang yang sudah tidak memiliki orang tua, bagaimana? Misalkan kalau ada orang yang sudah tidak memiliki orang tua lagi, ya, tentunya kita bisa menghormati orang yang lebih tua daripada kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang sudah tua, yang lebih dari kita, maka kita hormati mereka, ya. Kita hormati perkataan mereka,
Ya, kalau kita bisa melihat di dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-32 dikatakan, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan, ya. Ini perintah Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita menghormati orang tua, baik orang tua kandung kita maupun orang tua yang ada di sekitar kita, yang ada di sekeliling kita, orang-orang tua yang kita temui di dalam kehidupan kita. Belajar kita untuk menghormati mereka, karena itu satu hal yang baik di dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita, terlebih lagi kita anak-anak Tuhan, ya. Jadi biarlah kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan melakukan setiap perintah Tuhan, ya. Kita menjadi seorang anak yang menghormati orang tua kita, menjadi anak yang taat kepada orang tua kita, ya, menyayangi orang tua kita, menghargai orang tua kita, tidak menyia-nyiakan usaha, kerja keras dan kasih sayang yang orang tua berikan di dalam kehidupan kita. Efesus 6 ayat yang pertama sampai yang ketiga dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan biarlah kita terus menghormati orang tua, baik orang tua kandung kita, orang tua yang ada di sekitar kita, menghormati, menghargai mereka, menghargai setiap usaha dan kerja keras, kasih sayang mereka di dalam kehidupan kita. Sehingga seperti firman Tuhan katakan, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kita berbahagia dan panjang umur di bumi. Ya, puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan mengingatkan kembali bahwa mari kita menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua di dalam kehidupan kita, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi kita menghormati orang tua, yaitu Tuhan kita yang menolong kita, yang terus menjaga kita, yang terus memelihara kehidupan kita. Dan puji Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79 Jemaat-Jemaat Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 27420088. Ya, puji Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami, dan inilah firman-Mu yang mengajarkan kami, Tuhan, mengingatkan kembali kami untuk kami taat, untuk kami menghormati orang tua dan orang-orang yang lebih tua dari kami, Tuhan. Dan biarlah Kau pakai kehidupan kami untuk menjadi alat-Mu, menjadi berkat di dalam kehidupan kami, menjadi contoh, menjadi teladan yang baik di dalam kami hidup menghormati orang tua kami. Terlebih lagi kami menghormati akan Engkau, Tuhan, menghormati akan setiap perintah-Mu di dalam kehidupan kami, karena seperti yang Kau firmankan, Kau janjikan dalam kehidupan setiap orang-orang yang menghormati orang tua akan memperoleh kebahagiaan dan umur panjang. Dan biar kami bisa menerima hal itu di dalam kehidupan kami. Terus pimpin kami, terus tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin hidup kami untuk tetap hidup di dalam firman-Mu, di dalam perintah-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.